Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Langit berubah merah darah di belakang Du Gu-yun. Bayangan penjaga semakin nyata, seolah leluhur garis keturunan itu benar-benar turun kembali ke dunia fana. Wajah raksasa dengan tatapan penuh amarah menatap Si Hao. Suaranya menggema di langit. "Anak manusia, kau berani menantang darah penjaga?" Aura itu membuat seluruh dunia tertekan. Banyak saksi yang berlutut tak kuasa menahan tekanan. Dada mereka serasa dihantam palu raksasa. Namun Si Hao tidak mundur. Tubuhnya menyala bagai matahari keemasan. Di balik cahaya itu, seakan muncul bayangan Raja Dunia yang memandang rendah langit dan bumi. Kontras yang mencolok, satu darah purba yang penuh dendam, satu anak muda yang menolak tunduk pada nasib. Benturan demi benturan membuat tubuh Si Hao penuh retakan. Darahnya menetes dan bercampur dengan cahaya emas yang keluar dari pori-porinya. Setiap luka seolah bukan hanya fisik, tapi juga ujian mental. Dalam monolog batin, Si Hao berkata, "Jika aku runtuh di sini, dunia akan kembali ke dalam bayang-bayang mereka. Tidak, aku tidak bisa jatuh. Jalan yang kupilih harus kutempuh sampai akhir, meskipun tubuhku hancur berkeping-keping." Sementara itu, Du Gu-yun pun tidak lebih baik. Tulangnya berderak, kulitnya sobek oleh tekanan energi balik dari serangan Si Hao. Namun matanya dipenuhi api kebencian. "Aku tidak boleh kalah. Jika aku jatuh, maka darah leluhurku dipermalukan. Nama penjaga akan menjadi bahan tertawaan." Keduanya, meski hampir runtuh, justru semakin membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam tubuh masing-masing. Du Gu-yun mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dari tubuhnya keluar pusaran darah merah yang berubah menjadi tombak leluhur. Senjata itu bukan hanya energi, tetapi terbentuk dari darah, jiwa, dan garis keturunan penjaga selama ribuan tahun. Saat tombak itu muncul, langit seolah ikut menunduk. Si Hao, dengan napas berat, menekukkan lututnya, lalu memukul tanah dengan tangan. Dari tubuhnya muncul batu asal bercahaya, sebuah warisan misterius yang menyatu dengan darahnya. Batu itu bergetar, lalu mengeluarkan kilatan cahaya emas yang membentuk pedang cahaya abadi. Ketika kedua senjata itu terangkat, dunia terdiam, angin berhenti, suara lenyap, hanya ada detak jantung para saksi yang bergema. Semua orang tahu, benturan ini akan menentukan hasil akhir. Dengan raungan yang menggetarkan, keduanya maju. Tombak merah dan pedang emas bertabrakan di tengah langit. Dentumannya tak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Cahaya menelan segalanya. Gelombang energi menyapu ribuan mil. Gunung hancur menjadi debu. Laut terbelah hingga dasar. Bahkan bintang-bintang di langit tampak bergetar. Narasi meluas. Waktu seolah berhenti. Dalam cahaya itu, para saksi tak bisa melihat apapun kecuali siluet dua dewa yang saling menghantam. Setiap pukulan membawa gema kehancuran. Setiap gerakan menyiratkan harga diri. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, cahaya akhirnya mereda. Langit kembali terlihat, namun dalam keadaan hancur, penuh retakan hitam yang menjalar. Si Hao dan Du Gu-yun sama-sama terhuyung. Tubuh mereka penuh luka, pakaian compang camping, wajah pucat, namun mata mereka masih menyalakan api tak tergoyahkan. Si Hao menggenggam pedangnya erat-erat, meski tangannya bergetar hebat. "Aku belum kalah." Du Gu-yun berdarah dari mulutnya. Tombaknya retak, namun ia tetap mengangkatnya. "Selama aku berdiri, kau takkan pernah menang." Bab ini berakhir dengan keduanya masih berdiri, meski tubuh mereka hampir runtuh. Dunia menahan napas. Pertarungan belum berakhir, dan satu benturan terakhir akan menentukan segalanya. Langit sore memerah,
Awan seolah terbakar di atas Akademi Dewa Surgawi. Si Hao berdiri di tepi jurang yang menghadap ke lembah luas. Angin berhembus membawa suara jauh, seakan mengingatkannya pada masa lalu. Dalam pikirannya, terlintas kembali wajah-wajah yang pernah ia temui, sahabat, musuh, dan orang-orang yang sudah lama tiada. Seberapa jauh lagi aku harus berjalan? Batinnya lirih. Bayangan orang-orang yang ia sayangi melintas cepat, kakeknya, ibunya, bahkan pertempuran-pertempuran di masa kecil. Semua itu membentuk dirinya hingga hari ini. Dan kini, di hadapan jalan abadi, ia tahu bahwa setiap langkah akan semakin penuh darah dan air mata. Di ruang pertemuan Akademi Dewa Surgawi, para tetua kembali berkumpul. Suasana tegang, karena kabar tentang kekuatan Si Hao sudah tersebar luas, membuat banyak pihak khawatir. Meng Tianzeng duduk dengan wajah penuh pertimbangan. Matanya berkilat seakan menembus masa depan. Anak ini semakin mirip dengan Huang di masa lalu, bisiknya. Tetua lain mengangguk, namun ada juga yang tidak setuju. Beberapa merasa Si Hao terlalu liar, terlalu berbahaya bila tidak diarahkan. Sebagian lagi melihatnya sebagai harapan terakhir dunia. Di luar ruangan, para murid hanya bisa mendengar bisik-bisik, membicarakan betapa cepatnya nama Si Hao naik ke puncak. Ada yang iri, ada yang kagum, ada juga yang diam-diam ingin menyingkirkannya. Malam itu, ketika bulan menggantung bulat di langit, Si Hao menerima sebuah undangan. Bukan undangan resmi dari akademi, melainkan sebuah slip jade berisi pesan singkat, "Datanglah ke lembah tak bernama. Ada sesuatu yang perlu kau ketahui." Si Hao menggenggam slip itu erat. Aura yang melekat padanya samar, tapi jelas bukan dari orang biasa. Ia tahu, setiap langkah menuju undangan ini penuh resiko. Tapi instingnya berkata, ada sesuatu yang penting di sana. Dengan tatapan tegas, ia melangkah keluar malam itu, menembus kabut tipis yang menyelimuti gunung. Di lembah sunyi, kabut hitam menutupi hampir seluruh pandangan. Dari kegelapan, muncul sosok berjubah panjang dengan wajah yang diselimuti cahaya samar. Suaranya dalam dan penuh gema. "Si Hao, kau sudah melangkah terlalu jauh. Tahukah kau apa yang menantimu di depan?" Si Hao berdiri waspada, tangannya siap menggenggam senjata. "Siapa kau?" tanyanya dingin. Sosok itu tertawa pelan. "Aku hanyalah saksi zaman. Tapi aku tahu, garis keturunanmu, masa lalu yang kau bawa, dan kekuatan yang kau miliki, semuanya akan menyalakan api besar. Api yang bisa menyelamatkan atau membakar dunia ini." Ucapan itu membuat Si Hao terdiam. Hatinya bergejolak. Ada rahasia besar yang masih belum ia ketahui. Tapi sosok misterius ini seolah tahu lebih banyak tentang dirinya daripada dirinya sendiri. Pertemuan itu tidak berakhir dengan pertempuran, melainkan dengan sebuah peringatan. Sosok misterius itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Si Hao dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Si Hao berdiri sendirian di lembah, menatap langit malam. Kalau semua ini adalah takdir, maka biarlah aku yang menulisnya ulang dengan tanganku sendiri. Langkahnya kembali menuju akademi, tapi kini setiap detiknya terasa lebih berat. Dunia sudah menunggu, dan pertarungan-pertarungan berikutnya tidak akan lagi hanya melibatkan murid dan akademi, melainkan nasib seluruh ranah. Bab ini menutup dengan suasana penuh misteri dan ketegangan. Si Hao semakin dalam terseret ke dalam arus besar sejarah dan takdir, yang bahkan para tetua pun tak bisa sepenuhnya pahami. Pertemuan dengan sosok misterius memberi isyarat bahwa yang akan datang bukan hanya sekadar pertempuran antar jenius, melainkan sebuah benturan zaman. Di bab berikutnya, jalan Si Hao akan semakin keras, penuh darah, dan penuh rahasia yang akan mengubah segalanya. Kabut ungu yang menggulung di langit seolah bernyawa. Di baliknya, muncul siluet-siluet samar, makhluk-makhluk kuno dari era sebelum penciptaan. Tubuh mereka seperti tersusun dari cahaya bintang dan darah para dewa. Si Hao menatapnya tanpa berkedip. Mereka
masih hidup, gumamnya lirih. Dari kabut itu, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan mata bagai jurang tanpa dasar. Kau telah melangkah terlalu jauh, anak batu. Suaranya bergema di antara lapisan dimensi. Udara di sekitarnya langsung membeku. Bahkan ruang seolah runtuh di bawah tekanan kehadirannya. Para saksi yang masih tersisa di medan itu langsung berlutut. Tubuh mereka bergetar hebat. Dewa, iblis, bahkan roh-roh kuno, semuanya menunduk. Si Hao menggenggam tombaknya. Matanya menatap lurus ke depan. Aku tidak mencari perang, katanya dengan suara tegas. Tapi aku tidak akan mundur. Langit bergetar seakan menertawakannya. Bayangan berjubah hitam itu mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, bintang-bintang di langit mulai berjatuhan seperti hujan api. Si Hao mengangkat tangan kirinya. Dan dari tubuhnya meledak cahaya keemasan. Cahaya itu menyebar, menahan gelombang kehancuran dengan kekuatan yang berasal dari seluruh jalan Dao yang telah ia lalui. Ketika serangan bertemu, dunia bergetar seperti hendak pecah. Energi yang terpancar dari tabrakan itu menyapu gunung dan lautan, menghancurkan planet-planet kecil di sekitarnya. Si Hao terdorong ke belakang. Darah segar mengalir dari bibirnya. Tapi di matanya, bukan keputusasaan yang tampak, melainkan amarah suci. Jika kau datang dari masa purba untuk menindas masa kini, ujarnya, maka aku akan menjadi penghapus masa lalu. Tombaknya bergetar, berubah menjadi naga emas yang melesat ke arah sosok berjubah hitam. Benturan kedua terjadi, kali ini jauh lebih besar, menembus lapisan ruang dan waktu. Setiap tabrakan mereka menciptakan luka di alam semesta. Dimensi-dimensi tinggi mulai retak, dan para pengamat di dunia atas menatap dengan ngeri. Salah satu tetua dari dunia ilahi bergumam, itu bukan hanya pertempuran, itu benturan antara dua zaman. Namun si Hao terus bertahan. Cahaya di tubuhnya semakin terang, tanda bahwa ia mulai membakar sebagian dari kehidupannya sendiri. Tubuhnya retak, tapi matanya menyala seperti matahari terakhir yang menolak padam. Aku tidak akan membiarkan dunia kembali ke kegelapan, katanya lirih, tapi tegas. Saat kabut ungu mulai menguap, cahaya emas menembus langit. Sosok berjubah hitam terhuyung, separuh tubuhnya lenyap dalam percikan energi ilahi. Si Hao berdiri, tubuhnya bersinar redup. Ia menatap langit yang perlahan menjadi terang. Fajar baru mulai muncul. Setiap zaman punya penjaganya, ucapnya pelan. Kali ini, aku yang akan menjaganya. Langit berwarna oranye, dan angin membawa bau darah serta debu peperangan yang mulai mereda. Namun, di dalam hati si Hao, ia tahu, ini baru permulaan dari perang yang jauh lebih besar. Kabut purba di kejauhan mendadak berdenyut seperti jantung raksasa. Dari dalamnya terdengar bisikan halus. Bukan dalam bahasa manusia, tapi getaran spiritual yang langsung menusuk kesadaran. Anak batu, warisan yang terputus, kini kembali berdenyut. Si Hao terdiam. Suara itu bukan dari makhluk hidup, melainkan gema dari zaman kuno. Sebuah kesadaran yang tertinggal di antara reruntuhan masa lalu. Udara di sekelilingnya menjadi berat, dan simbol-simbol misterius muncul di udara, berputar di sekeliling tubuhnya. Warisan apa ini? Gumam si Hao, mencoba memahami pola cahaya itu. Namun sebelum ia sempat menganalisis, salah satu simbol meledak dalam cahaya ungu, dan menembus dadanya. Si Hao tiba-tiba melihat dunia lain. Ia berdiri di dalam istana raksasa yang terbuat dari kristal darah. Dan di hadapannya duduk makhluk bersayap 6 dengan mata 3 lapis. Suaranya seperti ribuan lonceng yang bergema bersamaan. Kami adalah penjaga asal, pengamat dari era sebelum bentuk dan nama. Si Hao berusaha bicara, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menyaksikan adegan itu seperti pengunjung tak diundang. Makhluk itu menatap ke arahnya. Darahmu membawa jejak kami. Kau adalah anomali, satu-satunya yang lahir di luar takdir perputaran dunia. Seketika,
Pemandangan itu pecah, dan Si Hao kembali ke dunia nyata dengan napas tersengal. Tubuhnya memancarkan pola cahaya yang sama dengan makhluk tadi. Tanah di sekitarnya bergetar hebat. Gunung runtuh, langit bergolak, dan dari dasar bumi muncul akar-akar bercahaya yang menjalar seperti nadi dunia. Energi yang tak bisa dijelaskan menyatu ke dalam tubuh Si Hao, memulihkan luka-lukanya secara instan. Ini bukan kekuatan yang berasal dari dunia ini, katanya pelan. Apakah ini asal mula segala Dao? Di antara pusaran cahaya itu, muncul simbol besar berbentuk lingkaran, lambang kesempurnaan. Namun di tengahnya, ada celah kecil, retakan halus. Si Hao menyadari, itu adalah simbol yang sama dengan yang ia lihat di dunia ilahi, retakan alam asal. Ketika ia menyentuh simbol itu, tiba-tiba pandangannya diselimuti warna putih. Ia melihat dunia tanpa bintang, tanpa waktu, hanya lautan energi murni yang mengalir seperti sungai tanpa ujung. Di tengahnya, berdiri sosok yang sangat mirip dirinya, namun lebih tua, dengan rambut putih dan mata seperti dua galaksi. Kau akhirnya sampai ke sini, kata sosok itu. Aku adalah kau, dari era yang pertama. Si Hao terdiam. Sosok itu melangkah maju, dan setiap langkahnya memecahkan jarak antar dimensi. Retakan yang kau lihat bukan kehancuran, melainkan pintu. Dan di baliknya, ada kebenaran yang bahkan para dewa pun tak ingin kau tahu. Si Hao menutup matanya. Ia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya terbuka, bukan kekuatan, melainkan kesadaran baru. Sebuah pintu berbentuk cahaya muncul di dalam dirinya, dengan simbol retakan berdenyut di tengah. Setiap kehidupan yang lahir, membawa potongan dari alam asal. Suara misterius itu berbisik di dalam kepalanya. Namun hanya yang menentang takdir yang bisa membukanya. Si Hao membuka matanya, napasnya berat. Kini, di dalam pupilnya, tampak bayangan pintu bercahaya itu. Ia menatap ke langit, lalu berkata dengan nada tenang, "Kalau ini jalan menuju kebenaran, maka aku akan melangkah, meski seluruh dunia menentangnya." Langit kembali bergetar, menandakan awal bab baru dalam perjalanan sang penguasa dunia batu. Si Hao melangkah ke dalam pintu cahaya. Sekejap, seluruh dunia di sekelilingnya lenyap. Ia seperti berjalan di dalam kehampaan. Tak ada langit, tak ada bumi, tak ada arah. Namun, di tengah kegelapan itu, satu titik cahaya perlahan menyala, membentuk jalur panjang yang seolah tak berujung. Ia berjalan. Satu langkah, dua langkah, setiap pijakan membuat gema lembut, seperti mengetuk ruang waktu itu sendiri. Apakah ini alam asal yang disebut para leluhur? Ataukah ini tempat di mana semuanya dimulai? Sebuah suara tua menjawab dari kejauhan, berat dan dalam. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Semua yang hidup hanyalah gema dari yang pernah ada. Si Hao mematung. Suara itu tak datang dari makhluk hidup, tapi dari ruang itu sendiri. Di hadapannya kini terbentang sungai raksasa, bukan air, melainkan aliran waktu murni. Setiap riak memantulkan bayangan peristiwa dari berbagai zaman, kelahiran gunung, kehancuran bintang, dan peperangan dewa yang tak pernah tertulis dalam sejarah. Si Hao menatapnya dengan kagum. Namun ketika ia mencoba menyentuh aliran itu, ribuan bayangan muncul dan menelan kesadarannya. Ia melihat masa lalu, dirinya yang masih kecil, berlari di lembah batu. Ia melihat ibu yang memeluknya, ayah yang berdiri di bawah hujan darah saat perang besar. Ia bahkan melihat masa depan, sosok dirinya duduk di atas singgasana yang terbuat dari bintang-bintang, sendirian. Apakah ini takdirku? Katanya lirih. Tidak, jawab suara itu lagi. Ini hanyalah kemungkinan. Kau yang akan menentukannya. Tiba-tiba, aliran sungai waktu terbelah. Dari celah itu muncul makhluk tak berbentuk. Wujudnya berganti-ganti antara cahaya, kabut, dan bayangan. Ia tak memiliki wajah. Namun setiap tatapan yang terpancar darinya membuat jantung Si Hao berdetak cepat.
penyusup dari dunia yang belum matang. Suaranya menggelegar. Mengapa kau datang ke tempat yang bahkan para penjaga takut datangi? Si Hao menatapnya tanpa gentar. Aku mencari kebenaran. Dunia di luar ini hancur karena rahasia yang disembunyikan. Aku ingin tahu, siapa yang menciptakan retakan itu? Makhluk itu diam lama. Lalu, dari tubuhnya muncul riak cahaya membentuk simbol purba, simbol asal kehidupan. Kalau begitu, lihatlah, anak batu, lihatlah bagaimana dunia pertama kali dilahirkan, dan mengapa ia harus dihancurkan. Si Hao terhanyut ke dalam lautan cahaya. Ia melihat kekosongan tanpa batas, lalu percikan pertama energi muncul, meledak membentuk jutaan percikan kehidupan. Dari situ lahirlah dunia pertama, tempat para dewa asal tinggal. Mereka bukan makhluk seperti manusia, melainkan kesadaran murni yang saling menelan untuk bertahan. Namun, di antara mereka, satu kesadaran menolak aturan itu. Ia menciptakan bentuk, waktu, dan kehidupan. Dialah yang pertama, dan dari tangannya lahir dunia yang Si Hao tempati sekarang. Tapi setiap ciptaan memiliki harga, bisik suara purba. Untuk menyalakan kehidupan, ia harus merobek sebagian jiwanya, dan retakan itu diwariskan turun-temurun. Si Hao terdiam. Jadi, retakan yang kulihat selama ini bukan kehancuran, tapi luka dari sang pencipta sendiri. Suasana menjadi hening. Si Hao memejamkan mata, membiarkan semua kebenaran itu meresap. Ia menyadari dirinya, para penjaga, bahkan para dewa, semuanya hanyalah percikan dari luka itu. Setiap perang, setiap kebangkitan, hanyalah gema penderitaan sang asal mula. Tiba-tiba, simbol retakan di dadanya bersinar terang. Suara sang makhluk purba bergema lagi. Jika kau menerimanya, kau akan menjadi jembatan yang menghubungkan luka itu dengan pemulihan. Tapi bila kau menolaknya, seluruh dunia akan tenggelam kembali ke kehampaan. Si Hao menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, biarlah aku yang menanggungnya. Aku akan menjadi jembatan, meski harus hancur di antaranya. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.